Hidup itu kertas kosong, butuh warna dan tulisan. Maka inilah tulisan dan warna kehidupan yang akan kita buat dalam Cilpa Kastra. Ya, alhamdulillah hari ini bertemu dengan kawan lama yang sudah terpisah sekitar 3 abad. Kang Nai atau nama lengkapnya Kang Sunaria. Beliau adalah salah satu seniman dari kota Sukabumi. Asli ya Kang? Asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Apa karya beliau? Apa kreativitas beliau? Maka hari ini kita akan coba ngobrol dengan Kang Nai. Kang, Damang. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Cing, Kang, lahir di mana ya? Lahir abdi di Sukabumi. Asli ya? Asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Oke. Kecamatan Kebon Pedas. Kebon Pedas. Mohon. Paling mana Kebon Pedas? Sukaraja. Sukaraja. Oh iya. Kabupaten berarti nya? Kabupaten. Mohon. Lahir tahun 1982. 82. Benten 17 tahun yang kali kan? Abdi 40 ayeuna. Abdi 17. Umur abdi 17. Ya Kang, alhamdulillahnya tiasa ngobrol ya panjang lebar di acara ieu, di program ieu. Mudah-mudahan menjadi satu informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan juga menambah keberagaman karya-karya seniman Sukabumi ya. Kang gaduh naon salerosna? Dugi ka abdi penasaran mun ngobrol mah ngobrolnya urang ngopi gitu. Ternyata Akang menjadi satu sosok yang diperbincangkan akhir-akhir ini di Sukabumi. Nah, saya juga aneh Sing kan. kumaha Saya aneh jadi rame gitu. gaduh naon cenah sing. Penting guys, gaduh naonnya. Karya apa Kang? Karya lukisan Jelaga Jelaga. Jelaga teh berarti diambil dari apa? dari lampu centir. Lampu cempor. Cempir. Cengkir cempornya. Cempir. Jadi biasanya di tiap daerah itu ada perbedaan perbedaan istilah ya. Istilah dalam Kalau di Lembur abdi mah cempor namanya teh. Mun kapungkur ngaji Mohon. kudu make lampu cempor da tulisan listrik. Pinter henteu hideung we itu. Tan wae dengan teh jadi janenkeun karya. Jadi karyanya. Aduh, abdi kapungkur kan terus ngadamel teh tutunjuk. Jadi nyere Mohon. lidi ya dibeungkeut gitu ku daun kelapa kemudian dikitukeun kanu cemporna jadi motif-motif gitu eta tos luar biasa itu. Lukisan Jelaga nya tiasa kaidean kitu kumaha tah ngawitanan pertama awal mulanya gitu. Awal mulana teh mungkin ieu mah nya hikmah Covid. Mohon beberapa tahun silam menuju genting-gentingna Covid. Abdi teh tiasa kemana-mana Sadayana nya dikurung. Toko-toko tararutup hayong ngagambar bahan CF meser ka mana. Iya. Tah akhirna abdi pendak sareng orang Prancis. Oh. Ketemu langsung? Henteu di media Medsos. sosial, Oh, IG. ya. Namanya Stephen Sipajuk sareng Stephen Sipajuk sama Juli Wilan. Ya, Dia ahli dalam pemage art. Istilah kerennya pemage art. Mun di abdi mah panginten lukisan Jelaga ya. Iya, lukisan Jelaga. Abdi ngobrol, abdi penasaran, tertarik lah karena karya-karya anjeunna. Sareng abdi ge ngaturkeun nuhun ka anjeunna gitu. Terus maparinan ilmu. Iya. Anjeunna masihan brak ta ilmuna kieu carana kieu mediana kieu. Padahal belum pernah ketemu langsung. Sampai akhirnya abdi nyobian di rumah gitu. Nyobian awalnya gagal lah, penasaran, gagal di. Nah, dugi ka alhamdulillah berhasil. Tah. Kerja keras berarti nya. Kerja keras. Jadi beliau mencoba komunikasi dengan seniman dari Prancis kemudian dikasih semua Kang ya. Cara-cara dan lain-lainnya tekniknya sehingga hasil. Nah, ini hasil karya-karyanya ini. Nah, ini salah satunya. Punten ya, Kang. Iya, Pak, ini Pak Jelaga. Iya. Ya. Tuh. Dibalik, Pak. Burungnya di bawah. Oke. Nah, gitu. Burung dan telepon. Jadi ini adalah dari Jelaga itu. Dari Jelaga itu. Teu kabayang. Teu kabayang teh. Ngalukis biasa we sudah susah gitu. Ieu ngalukis pakai haseup.
Ada. Jadi secara teknis kumaha Kang? Awal-awal Akang mempelajari ini, tertarik mempelajari ini, Pelajari. lukisan jelaga ini. Ya pertamanya bikin heula alat-alat nah. Heeh. Karena alatnya kan tidak bisa beli. Iya, Paling minyak tanah hungkul gitu. iya, Mulai centir, lenterana kan ada mal nyalira Ya. untuk kuas-kuasna ada mal nyalira gitu. Hmm. Sering pakai jarum untuk Oh, mediana jarum oke. mediana. Selain jarum naon deui? Paling ujung cutter. Ujung cutter. Ujungna hungkul di. Ya, Eta fungsina kanggo kanggo detailna. oh detailing ini. Naon, Oh, jadi pertama kertas kosong, kertas kemudian kosong, diseket lah Pak. diseket, Diseket Heeh. nganggo pensil, ya. terus pakai lentera asap. Kieu di kitu. Oh. Nah, Bae diseket dirapihkeun. mau dirapihkeun nganggo jarum teh nganggo Selain media jarum dengan ujung cutter, pernah menggunakan media apa? belum pernah. Belum pernah. Itu aja, ya. Karena memang kecil merenya. Kecil, ya. Oh. Dalam mengganggu bus kota mah susah. Agak teuing. Ya, pertama dari COVID-nya. Iya, dari COVID. Karena tidak ada aktivitas, kemudian tidak ada apa? Ya aktivitas langsung lah ya, Iya, intinya di aktivitas rumah. Karena memang zaman COVID itu semua dilakukan dari rumah Di gitu ya. rumah, iya, WFH. Terinspirasi ini melihat informasi ini Karya berarti. dari Stephen Mulainya dari kapan ini, Kang? setahun yang lalu 2021. 2021. Masih baru berarti ya? Iya, masih baru. Sudah di ini belum dipatenkan berarti? Belum. Belum. Oh, Ini menarik, Kang. Saya baru tahu ini ada lukisan seperti ini. Kalau biasanya kan ngelukis itu konvensionalnya, Iya, pada pakai umumnya pakai cat, pakai minyak. cat, pakai minyak, kemudian ada yang di apa disemprot. Iya. Kalau ini lebih, kalau menurut saya lebih sulit. Emang sulit oke, Pak. Kesulitan cing kumaha. Abdi sulitnya ngarahkan haseup tina lentera Pak. Heeh. Soalnya kan haseup kan sensitif ya. Nya. Jeung teu bisa diatur pan Iya, hasilnya. kena angin langsung Heeh. gitu kan. Ya harus benar-benar hati-hati. Iya. Kan. Nanti untuk kanggo ngamiripkeunna pakai jarum teh. Iya, bentuk detailnya Oh, nya. detailna. Tinu satu kali karya ieu Mun berapa kali gagal? Rata-rata rata-rata 2 sampai 3. 2 sampai 3 kali gagal. 3 kali. Nggak langsung itunya lah. Karena memang tadi kondisinya susahnya Susah, haseup seperti itu. Keren kan? Tapi pernah tuh mencoba gitu nya, mencoba media lain untuk membantu itu gitu. Kan tadi dari jarum gitu nya. Jarum ya. Ada kemungkinan tidak menggunakan media lain, alat bantu lain gitu. belum Misalnya sikat gigi, gitu. Gigi belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba ya? Paling dari ujung cutter sama jarum itu aja. Bulu ayam paling. Oh. Sejauh ini respon masyarakat kumaha? Saya respon masyarakat ya alhamdulillah lah, lumayan ada yang pesan juga. Pesan ya. Tapi potret lebih rumit, potret wajah gitu. Iya. Ini Pak. Oh iya. Si Abdi mah. Abdi sanes. Sanes. Kesulitannya kumaha, Kang? Secara teknis. Yang mirip kenapa? Oh. Mirip kan Karena seketnya seket awal hungkulnya, Iya. garis luar, maksudnya garis-garis. garis outline hukum. Heeh, garis luarna hungkul. Nah mirip karena kan bener karakternya yang dapatnya kumaha ya aduh. Gitu. Nah gradasinya tebal tipisnya hasil kan. Iya. Nah, di situ saya yang paling rumit. Ya mah setengah sulap sekarang. Nggak sulap. Setuju tuh? Setengah sulap. Setuju. Ya, karena memang sangat sangat kompleks itunya. Dari satu hembusan asap kemudian dibentuk detailnya gitu. Walaupun ya memang di sket dulunya garis Ya, luar, seket tapi kan dulu. detailnya mah di dalam Detail di gitu, dalam. teu di luar. Ya, bikin apa senyumnya gimana kan orang berkarakter senyumnya gimana nih. Heeh. Nah itu Pak yang paling rumit. Ngambil karakter itunya. Iya, iya. Ngambil momen etana Iya. ya. Nah, Kang, sejauh ini pernah tidak ada kendala dalam apa dalam proses pemasaran ya? Pemasaran. Biasana mah nya kan di urang mah tos biasanya nu alus tapi yang murah gitu. Nah, seueur Pak ngomong. Cik lah, kumaha cenah. Ada nggak kendala paling berat gitu yang dirasakan Kang
naik setahun ini? Ya ada juga sih Pak. Paling saya ngasih harga tinggi lah gitu nya. Mm-mm. Berapa dia nego sekiranya cukup ya saya kasih, sekiranya belum cukup ya saya bertahan harga sampai dia nggak jadi. Oh berarti belum distandarkan Belum gitunya harganya, standar misalnya hargana. kalau objeknya alam Alam, sakieu misalkan, kalau objeknya manusia manusia gitu sakieu, ya. objeknya pemandangan sakieu, Pemandangan, belum iya. belum di itu berarti. Tapi rata-rata sabaraha? Paling ukuran A3 500.000 Pak. Ukuran A3 teh A3 sebesar 30-40 ini bukan? potret ya. Oh, itu berarti 500 ribuan sakit Sebulan teh. segitu. Murah teuing Kang. Berarti nya. Nya 1 juta kudu. Tapi kan aku menyesuaikan Pak. Nya. Menyesuaikan lingkungan. Iya, iya. Aduh. Tapi memang harus menyesuaikan dengan segala Iya, sesuatunya iya, gitu. benar. Soalnya hoyong mahal gitu nya. Sebenarnya mah hoyong mahal. Nya. Tapi kan ngelihat kondisinya, aduh cete aku daripada teu laku Pak. Ya, benar. Benar. Tos duit ka mana, Kang? Karya Akang. Jelaga Heeh. Sujiwo Tejo Pak. Sujiwo Tejo. Terus aya secara komersil terus aya nu paling jauh pesan di mana tah? Oh, Tacan. Paling Sujiwo Tejo itu souvenir untuk pas ulang tahun. Kemarin ulang tahunnya pas Sujiwo Tejo saya kasih souvenir gini gitu kan, lukisan Jelaga. Untuk selain yang lain-lain mungkin kopi Pak, lukisan kopi. Lukisan kopi oke osok. Iya, lukisan kopi selain Jelaga. Hmm. Tapi awalnya kan basicnya dari pensil enggak. Heeh. Pensil warna cat gitu kan. Tapi ke dia abdi nyobain tina kopi sareng tina Jelaga. Sukses dua-duanya. Alhamdulillah. Kebanyakan besar yang kopi ke orang-orang apa? Tokoh-tokoh Reza Ramli, Novel Baswedan, Iya. Rocky Gerung, terus Desmond, orang-orang DPR lah. Alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah. Respon pemerintah ya. Pernah tuh ditawiskan ke pemerintah? Ini maksudnya ke instansi misalkan, saya punya karya ya, hayang kieu tolong dibantu ieu. Pernah tuh? Tacan Pak. Tacan. Tacan. Harapan Kang Nay kumaha ke depan? Ya, pengen lebih diterima oleh masyarakat. Itu kan yang Jelaga mungkin saya pengen lebih paten lagi karya itu Pak. Nya Kang, ieu lebar ya. Aset dulu abdi pernah berkolaborasi dengan bukan pelukis tapi beliau punya karya ya tentang gambar gitu nya. Namanya teh wayang pasir. Kalau tidak salah Mas Fauzan gitu. Beliau teh orang kedua se Asia Tenggara kalau tidak salah yang membuat karya wayang pasir. Dan itu sangat sangat heboh gitunya karena melukis di atas pasir dua tangan secara langsung gitu. Bahkan berbentuk cerita gitunya misalkan iya. Nah, itu kan inovatif gitunya. Iya menurut abdi sangat inovatif. Bahkan bisa jadi image branding lah gitunya di Sukabumi mah. Bisa jadi karya unggulan. Sebetulnya banyak gitunya karya-karya unggulan yang memang harus diangkat gitu kan. Pernah tidak terpikir misalnya promosi lewat media atau promosi lewat pemerintahan gitu kan? Pernah dicobi atau kumaha itu? Tacan. Ya paling nerima order gitu gua. Nerima pesanan, kerjain, beres, anterin, terima upahnya, paling begitu gitu doang. Salah hoyong abdi gitu kan. Jadi gimana hak paten mungkin di orang tacan aya tapi duka tah misalnya sama mungkin tak kayak ekspos apa kumaha. Iya. Tapi minimalnya lamun lebih dulu bisa dihak patenkan untuk Kang Inah iya. gitu. Insyaallah. Keren. Abdi bener-bener ini aku ngalukis biasa saja sudah sulit gitu, sudah kompleks masalahnya. Ini ditambah dengan harus memanage hasil asap yang memang situasional gitunya hasilnya. Nah, kan orang mah harus punya mimpi. Biasanya cara terbaik meraih mimpi itu adalah tidur. Orang mah harus punya mimpi kan. Pernah tuh bermimpi punya padepokan lukis Jelaga Kang Inai misalnya? Ya, pengennya sih Pak gitu Pak. Saya
pengen menjadi suatu wisata seni di Sukabumi Ya. untuk daerah mungkin. Iya. Apalagi kan Jelaga belum ada di kita. Ya. Tapi nggak tahu yang lain Ya. tidak terekspos apa gimana gitu. Pengen gitu Pak. Pengen ya. Mudah-mudahan. Amin Pak. Ada sanggar, galeri gitu, Pak. Konsistensi. Iya. Ya memang ini potensi yang luar biasa gitu Kangnya. Lebar lamun teu melalui sistem pewarisan. Iya. Artinya kan pewarisan mah bisa ngagurukeun ka orang per orang atau komunitas per komunitas gitu. Abdi modal ningali di Bandung. Di Braga ada yang lukis langsung teh gitunya, lukis langsung. Eta sudah luar biasa sih Abdi. Apalagi kalau ini misalnya lukis langsung gitu. Lukis langsung. Datang wisatawan lukis langsung. Workshop gitu ya. Nya gitu. Wah, ieu hebat ieu si Abdi. Ya, bisa jadi apa ciri khas Sukabumi. Ciri khas. Ikon ya Pak. Kan Sukabumi gitu. Dengan ya sangat luar biasa lah di apalagi yang objeknya manusia gitu Iya. Ieu lebih memiliki tingkat kesulitan sangat luar biasa. Selain itu Kang, pernah mencoba media lain nggak? Selain tadi Jelaga sama kopi? Baru itu aja Pak. Baru itu aja. Iya. Coba dari setahun perjalanan Kang Inai, ada pengalaman yang paling menyakitkan tidak? Dalam proses pembuatan ini? Jelaga. Iya, dalam proses Jelaga ini ada pengalaman yang menyakitkan Yang tidak? menyakitkan. Tapi Yang unik. paling menyakitkan gitu. Tapi unik ya Pak. Ya. Pas ketika saya nyari untuk bikin kuas kan dari bulu ayam. Ya. Ya kita nangkep ayam. Heeh. Nah itu Pak yang menyakitkan. Nangkep ayam nyabut bulunya itu Pak. Yang paling unik itu. Menyakitkan yang hayam oge berarti. Oh gitu. Iya. Tah. Jadi bisa pakai bulu ayam oge nya. Bulu ayam. Iya lebih kompleks deh ya Kang ya urusannya. Nah kan dicabutin bulu-bulunya gitu Heeh. Pak. Saya milih-milihin di sayap gitu kan. Dicabut. Kan aduh gimana nih kasihan juga dicabutin bulunya. 100 kali gundul tah ya. Akhirnya kan ikat ke apa? Ke bikin lidi gitu. Heeh. Ikat buat gagangnya, Iya. pegangannya gitu. Nanti buat bikin apa? Bikin kalau bikin hewan kan bikin bulu-bulunya pakai bulu ayam. Oh, biar Hasilnya. itunya sentuhan ininya. Iya. Oh. Pengalaman menyakitkan etanya. Iya. Di betrik hayam tuh menyakitkan. Kalau pengalaman yang paling unik, paling berkesan apa? Selama 1 tahun berproses jadi Jelaga ini. Yang paling berkesan paling saya udah masuk media besar Pak, alhamdulillah. Kapan itu? Ya pas pertama ini booming. Booming kan sampai banyak orang media ke rumah. Iya. Kan janjian jam hari ini jangan kemana-mana, saya mau ikutan ke rumah gitu. Oke siap. Saya praktek di rumah ke TV-TV nasional lah, alhamdulillah. Kebanggaan ya. Iya kebanggaan. Luar biasa. Beruntung kan punya apa? Punya skill. Alhamdulillah, anugerah. Terus sudah punya skill kreatif gitu. Sudah mah ada skillnya. Kreatif deh. Jadi weh karya seperti ini. Punya rekanan nggak? Rekanan. Iya, misalnya di mana gitunya. Saya punya karya ini nih. Nanti diundang atau punya. Pernah nggak? Enggak. Belum. Bener-bener masih baru gitunya Masih baru proses gitu. setahun ini. Iya. Jadi kalau saya baca gitu Kang ya di teori berkesenian bahwa pertama jadi itu seni akan bersifat kontemporer sesaat gitu, tapi kemudian karena bertahan akan jadi populer. Nah dari kontemporer ini Akang sudah populer. Iya. Dari populer, kalau masih bertahan nanti akan jadi tradisional. Jadi Akang akan jadi tokoh. Sekarang sudah tokoh populer nih. Tokoh populer di Sukabumi. Nah, kalau aku mah sok mun abdi nya ge abdi guru kesenian ngalukis kieu hancur abdi yakin. Kalah mehong we meureunna. Tapi seni akan mati Pak ketika senimannya sudah tidak mampu berkarya. Tah eta sieuna teh Itu. geus mangan hiji embung berkarya. Nah, yang tadi berarti nya urusanana bahwa proses regenerasi penting kan. Penting ya. Ini sudah jadi custom Akang gitu nya. Pokoknya lukisan Jelaga di Sukabumi
apapun gitu bagaimanapun akang peloporna. Akang yang punya. Nah, nanti tinggal murid-murid dah ngamuridkeun. Berminat teu ngamuridkeun? Berminat Pak. Kemarin juga sempat ada yang pengen ini apa? Les privat ke Mm-mm. rumah. Dia lewat media sosial juga. Ya. DM gini-gini. Oh, boleh? Ya, saya kasih waktu untuk jadwal saya di Sukabumi tanggal sekian sekian sekian. Selain tanggal itu saya udah di luar. Di luar. Gitu. Oh, nanti saya kabarin lagi. Belum ada gitu. Tapi sudah ada yang respon-responnya. Udah ada Pak. Coba sepertinya masih harus ya berproses ya Kang. Maksudnya berproses teh dalam arti penyempurnaan atau pengembangan gitu ya. Walaupun ya memang ini sudah, kalau menurut saya secara pribadi sih ini sudah luar biasa gitu kan. Dan ya mau tidak mau ini sudah akang pisan lah. Tidak akan ada yang bisa jual abdi keluar. Ini karya saya, gak mungkin. Karena memang harus dari latar belakang yang tadi teh. Akang punya bakat lukis dari kapan? Dari mana? Maksudnya tereuhnya mun Sunda mah geuningan. Tereuhna ti saha eta teh? Ti Aki Bang itu. Aki. Dulu sebagai dia tuh bisa ngukir juga sih, produktif orangnya gitu, kreatif juga, ngukir, bikin golok, pisau gitu kan. Ya, alhamdulillah nurun ke abdi Bang itu. Ya, digolitina pas SMP. SMP. Tahun berapa tuh? SMP tahun 1998. 98 SMP. Mulai ngadamel naon tah Akang? Mulai menyadari bakat itu. Awalnya di musik dulu, Pak. Musik. Wah. Awalnya abdi di musik dulu. bikin grup band bubar. Oh. Gitu ya, biasalah gitu kan anak-anak. Ya. Dulu lah gitu kan. Ya, jolder non jolder. Datang gitu mah. Iya. Oh, dari musik dulunya. Lama tuh di musik. Musik alhamdulillah lumayan lama juga, Pak. Sampai berapa tahun? Sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan di musik. Cuman personilnya pada bubar. Aya nu ka Bali, aya nu di Bogor, aya nanti aduh. Tah eta Kang. Jadi kalau misalnya seniman yang solo, itu lebih eksis. Karena apa? Karena dia hanya satu orang. Nah, kalau sudah grouping, udah grup band. Tong boro grup band Kang. Kosidahan ibu-ibu bisa bubar tuh. Bubarnya. Karena kan lama gitu nya, nu hiji datang, nu hiji nyangu. Nu hiji datang deui, nu hiji kopi ngasuh budak. Ke nu hiji datang deui, nu hiji ka pasar. Makanya kudu latihan dipindahkeun ka pasar mah teu mungkin gitu. Iya. Nah, emang kesulitannya gitu Kang. Saya juga sama Kang. Saya latar belakang musiknya. Saya punya grup. Didirikan grup itu. Latihan konsisten. Abdi aya tugas we. Iya. Latihan nyalira tah. Kayak abdi aya tugas di latihan deui nyalira. Terakhir abdi dipecat atuh. Euy Kang euy. Di musik mentok. Berarti sampai SMA. SMA lah. Karena saya kan tidak lanjut SMA, Pak. Oh. Sampai SMP doang. Iya. SMP cuman saya lanjutinnya untuk ke paket C dulu. Karena dibutuhkan ijazah. Iya. Menengah ke atas akhirnya ikut paket. Nah, di situ saya lebih ke Jakarta abdi teh tah. Pindah Jakarta. Oh, iya kuli bangunan lah, Pak. Proyek gaji sehari 15.000 dulu. Sehari 15.000. Sehari 15.000 teh. Tahun 98 eta berarti. 2000-an tahun 2000-an. Jakarta Barat abdi teh. Proyek bangunan setahun. Ya masih didinya ge lah. Hari banyak pas tilahiran meureun gitu hayang we curhat-curhat teh gini. Ngagetih gitu nya. Geus ngagetih ti Aki. Pulangnya tah beres di proyek teh tos we. Karena tani heula abdi teh Pak. Karena tani. Karena faktor ekonomi kan butuh ini butuh itu kebutuhan. Karena tani heula. Tani baru we abdi teh ka Jakarta deui tah sareng saudara. Di Jakarta teh abdi di saudara teh ya biasa buta bantu jaga studio. Akhirnya studio musik. Wah, pas ya sejurusan gitu. Musik deh iya. Tapi ente Pak, abdi ngiring kegiatan JGC Kapungkur teh Pak. JGC Jakarta Green and Clean. Green and Clean. Abdi pembantu adanya di kegiatan eta teh. Ya bikin dekorasi taman, bikin nama mural. Iya. Nah, tadinya abdi teh pendak sareng
manajer media. Heeh. Nah, diangkat abdi teh kurang damel Heeh. di kayeuna damel di media teh ku aja diangkat. Tadinya abdi lebih apa di media sarang iya Pak ngembangin terus bakat iya gitu. Iya. Oh berarti pas ditawawisan damel di media ya, direkrut di media sambil mengembangkan ini. Mengembangkan ini Pak. Ya, pinter-pinter manajemen waktu dia. Iya. Pas ketika beres damel langsung ngagama. Heeh. Da alhamdulillah nuju rame mah Pak. Langkung 3G hasil tina ieu teh gitu. Langkung 3G damel di media eta. Luar biasa. terus ya rame ya. Nah, tahun 2011 eta Pak abdi teh pertama masuk TV di TV One. TV One. Di program Nama dan Peristiwa. Heeh. Ngebahas tentang proklamator Indonesia Mm-mm. Bung Karno. Sampai abdi dandanan berbicara Soekarno cenah ieu. Ngagamar Soekarno. 2 episode tadinya pendak eta abdi teh sareng teman anu TV One teh nya di kaena. Nah, muka we kedai sareng ajeuna nanti Pak. Oh. Kedai kopi. Tah tidinya abdi ngageluti lukisan kopi. Oh, pas damel di kedai kopi. Itu saya damel gitu Buka kedai kopi. Kedai kopi sareng rencangan pas ngageluti lukisan kopi. Terinspirasi oke. Terinspirasi oke. Sampai abdi bikin komunitas pameran lukisan kopi di Jakarta. Di ayeuna gitu. Iya. Sampai ge masih gitu tak. Masih di kedai kopi eta. Masih. Ya misalkan aya orderan ka ajeuna. Iya. Hubungi ka abdina bikinin ieu. Heeh. Budget sabaraha sakieu oke siap tarima. Kuat eta teh Kang lukisan kopi teh maksudnya setelah dilukis dengan media kopi itu bisa awet gitu. Bisa bertahun-tahun. Karena kan campurannya ada campuran akrilik medium sareng serbuk kopi. Diangkut ke kanvas. Langsung dipernis. Oh. Sugan abdi teh nyuh kopi we gitu. Beres. Yang praktis nanya. Pengalaman pernah punya pengalaman ngebimbing di sekolah? SMP Kapungkur, Pak. Pernah? Pernah ekskul. Ekskul? Ekskul. Di SMP mana? SMP Kebun Pedes. SMP terdekat. Terdekat. Pernah ngelatih ekskul? Pernah, Pak. Ekskul non? Ekskul seni lukis. Oh, seni lukis. Luar biasa. Cuman teu lami karena kan waktuna Kapungkur pan abdi Sukabumi paling 2 hari berangkat deui. Oh, ke Jakarta teh anu eta. Jadi ya capek di jalan gitu Pak. Waktuna kan belum bisa benar-benar manage dan belum kumanya. Kapungkur pan teh acan rabi teh. Ada pan terus berkeluarga terus wah banyak terdesak itu iyalah nya geus berkeluarga mah. Tapi masih mampu menciptakan inovasi ini. Alhamdulillah. Ini kan rencana yang pameran abdi teh lukisan Cilaga. Pameran? Di mana tah, Kang? Ya, mungkin di Sukabumi heula Pak. Nah, cobian Kang, Sukabumi heula. Atau mengadakan workshop ke sekolah-sekolah. Ya. Artinya bahwa ini sebagai salah satu kekayaan ya, atau potensi yang ada di Sukabumi. Kalau selama ini lukisan hanya diidentikan dengan kuas dan pensil. Ini luar biasa ini gitunya, pakai haseup. Jadi memang saya kaget gitu, terus terang kaget saat kagetnya ruas takjub gitu, bisa kieu nya. Abdi wae non ngalukis make pensil geus awut-awutan komo ieu haseup gitu. Kawit mah kitu abdi ge Pak. Susah untuk sempurna lah. Begini belum seberapa, belum dibilang sempurna. Iya. Masih harus dibenahi lagi Pak. Pernah nggak Kang terpikir misalnya kan eksplorasinya cempurna ku minyak tanah, coba ku solar misalkan, atau ku naon bahan lain gitu, rupa-rupa we di mana? Dari kahuruan gitu, kalah hurung. Sempat kabeulem kertasnya Pak Abdi. Oh gitu, karena terlalu dekat. Kenapa? Keren. Nah, coba ini burung.
dari satu karya itu pasti ada inspirasi. Iya. Apa coba? Yang ini weh inspirasinya. Inspirasi gimana maksudnya Pak? Menciptakan lukisan Menciptakan ini lukisan ini. terinspirasi. Itu mah ada sampel Pak. Oh, Kalau ini enggak Pak. objek. Kalau Cik ini nu iya enggak. tuh. Nah, eta. Coba ya tuh objek ya bisa caritana ya Nah, biasanya sok caritana. Tah. Nah, iya mah terinspirasi nanti Pak. Itu kan gambarnya telepon sarang burung matinya. Heeh. Itu teh judulnya kabar burung. Bener tapi ya. Menceritakan tentang kabar burung. Kabar burung. Kabar burung teh kabar bohong Pak. Iya. Nah, eta. Iya Pak, visualnya kamu menurut abdi gitu. Iya. Kang, jujurnya tapi ruas aya gitunya takjub aya. Sementara ini kan Sukabumi itu kota kecil gitu ya. Iya. Kota kecil. Kemudian non dugdek lah gitunya kayak itu ka dieu teh. Harurin ya Pak. Nya harurin tapi abdi mendengar ini booming gitunya. Luar biasa nih Sukabumi. Potensi-potensinya keren gitunya. Abdi selalu berpikir bahwa apapun potensi itu tergantung dari konsistensi kita. Iya. Ya. Mungkin saja di luaran sana ada yang punya bakat lain, tapi tidak tergali karena apa? Karena konsistensinya tidak ada gitu. Abdi salut gitu. Akang dimulai dari tadi kopi ya. kepikiran gitu tah. Dan memang yang menarik itu yang aneh-aneh. Nu aneh. Tong nu standar, tong nu standar gitu nya kedah nu aneh. Selain ini Kang, pernah bikin karya apa? Paling relief, dekorasi taman. Pemi perpisahan samanan SD gitu kan. Ngadekor-dekor kan abdi sok terjun, bikin kolam, bikin air terjun dari bahan kertas men gitu kan. Gitu. Paling gitu aja Pak. Selain itu, misalnya tadi kan pernah di bangunan ya? Nah, mohon. Pernah terinspirasi naon tah? Ya itu Kerja di dinya. Ngarelip eta nya. mohon. Ya, karena memang biasanya tangan sih. Iya. Kan anu cocok naon? Ngalukis. Lukis. Terus cocok kanu ngagambar, gitu. Cocok di kanu menata dan lain-lain. Karena memang ya tadi teh balik di ke masalah gen teh ya Kang. Mohon. Jadi memang di kesenian mah yang paling penting itu darah seni. Darah. Sekecil apapun kalau sudah ketemu sudah jadi. Karena kan Allah oke kan terus fasilitasi Pak. Iya. Memfasilitasi tinggal orangna kumaha. Nah, itu. Tinggal orangnya sadar gitunya bahwa aya bagian eta di urang gitu. Iya. Teureum eta teh aya di urang. Abdi dulu saurna gitunya. Kakek itu pemain kendang pencak. Tak rada aneh gitunya ningali pun bapak ningali mama itu tidak ada darah kesenian tapi kunaon setiap diajar kesenian babari gitu. Ternyata nya eta muridna. Getina netes gitu ke salah satu. Kata Rasul lah teh abdi ti sakiti saha ka mamah teh nya. Pan aki cenah sok kieu oh pantes atuh teh. Netes itu darah. Pernah tuh Kang dulu ikut lomba-lomba gitu. Dulu pernah lomba mural di Jakarta Pasar Minggu. Alhamdulillah jadi juara 2. Sarana rencangan 2an. Atau gua Pak. Lomba-lomba nasional mah teh aya di. Lomba lukis gitu untuk Lomba lukis ente Pak. Eta ge lomba mural, lomba lukis tembok gitu. Lukis tembok ya. Cuma abdi kan mentokna sareng waktu kerja gitu kan, manage waktu sareng keluarga deui gitu kan. Kumaha. Yang penting pinter-pinter ngajadwalkeun kanggo ngagambar we gitu. Keren. Nah, Kang. Kalau misalnya di dipesan ya. Kemudian dalam bentuk dalam jumlah banyak gitunya. Sanggup tuh. Misalkan karena orang di podcast ayeuna yeuh. Anu ningali yeuh. Saya pesan 100 misal. Sanggup tuh. Jadi pengalaman lah we. Tapi butuh waktu oke Pak. Untuk satu misalkan saya target seminggu misalkan. Meskipun lama waktunya nggak apa-apa digarap gitu. Tinggal waktu nanya. Dah itu mah sudah biasa gitu. Dulu nih waktu di KP itu
pernah bikin pajangan nggak di kafe? Atau pameran lah, pameran Pameran lukisan kopi. Kantos Pak di Galeri Semesta Jakarta Di di, mana? Pondok Labu. Oh, Ukuran 50 kali 50, alhamdulillah terjual terjual. Seberapa itu? 3 juta. Wah, keren. 3 juta. Ukuran 50 50, ini kan 45 40 30. Heeh. 50 50 persegi lah. Berarti duaeun ieu berarti nya. Anggaplah duaeun Anggap gitu. duaeun lah gitu. Dibeli oleh orang mana? Orang mananya? Orang seberang kayaknya kok gak salah. Emang lukisan banyak harus Nuhun. harus nusa ihwan Nusa gitu nya ihwan, nu nah. meulina teh teu sembarangan. Sembarangan. Aya oge nu resep lukisan hanya sebatas lukisan hewan misalkan. Yang lain mah tidak dianggap. Ada yang resepna lukisan burung gitu. Memang non ada semacam komunitas lah gitunya. Komunitas Iya. nuhun, ya. Kan dari tadi yang dibicarakan memang saya secara pribadi sih baru dengar gitu Kang. Lukisan kopi, lukisan jelaga, luar biasa cik abdi mah, luar biasa. Mudah-mudahan lah non pemerintahnya di Kota Sukabumi Mohon. bisa memfasilitasi ini semua gitu. Apalagi ada gedung juang Iya. gitunya bikin pameran, bikin ini lah anu kali itu. Dan ini harus jadi aset gitu, aset pemerintah, aset daerah harus dikedepankan gitu, aset seperti ini. Nah ini Kang, Cuma pensil Pak. oh ini pensil ini mah ya. Mohon, pensil. Tapi memang karena getihna tukang lukis kalau di mana bahan-bahan naon ge halus gitu. Itu pensil. Berapa lama Kang menyelesaikan satu lukisan ini? Paling lama seminggu Pak itu Pak. Kalau detail gitu. Seminggunya. Iya. Ini detailnya kena pisan ya. Tapi kan karena di rumah kan waktu Pak. Anak ini juga Wah, gini. keur ngalukis Ayo, yuk. keur ngalukis Pak, yuk, ayo. Pak. Ayo gini. Wah. Simpan dulu ngelehan. Kucing lukis, beli minyak. Darurat. Gas beak. Ayo we jangan gangguan. Ayo we gitu. Tapi dinikmati kan. Dinikmati ya. Karena prosesnya memang seperti itu gitunya. Da dulu ge meureunna lamun jadi di musik. Band harita Mun. Aka. Mungkin wae keur manggung. Turun. Meuli gas ulas gitu ya. Kemungkinan Pak. Kan berkaitan gitu. Berkaitan. Nah, menarik ya. Cara pandang Akang terhadap karya seni. Cara pandang gimana Pak ya? Maksudnya. Kalau menurut Akang gitu karya seni yang dihasilkan itu apa sih kepuasannya? Sampai ke cul ieu melaan lu ngalukis. Kepuasan batin sih Pak. Kepuasan batin. Pokoknya kalau misalkan ngagambar tina hiji ya, can beres geremet Pak gitu. Hate teh jengkel gitu. Jengkel, wah galau kieu. Aduh, Baju padahal lukisan can disesuaikan beres. gitu. Lukisan can beres, aduh kumaha ya. Mana kudu kieu, mana kudu kitu gitu, Pak. Lamun tos beres we, wah lega gitu, Pak. Plong gitu ya. Plong. Kepuasannya di dinya. Ngemplong gitu. Alhamdulillah beres. Berarti orang itu beda-beda kan. Iya. Aya oge anu puas lamun geus kajual. Aya oge lamun puas geus dipuji batur. Aya oge lamun siga Akang gitu nya. Puas lamun geus anggeus we. Saya mah Eta marek dibeli hempek. iya. Henteu we teu naon, pokona puas saat sudah selesai. Iya. Tamun abdi mah puas menurut abdi mah hampir mirip. Selesai dan bisa dinikmati orang. Nah, itu. Masalah pujian atau hasil mah kumaha engke nya. Mangke. Rek petot, rek penyon Wah, kayak eta. gitu. Keun wae. Nu penting mah ini eksistensi saya karena saya punya anugerah dari Allah tentang seni. Tentang seni. Aya tuh di keluarga anu menentang gitu. Naonan kikieuan. Saya Pak, alhamdulillah. Saya. Ngadukung ya dayana. Tah abdi ge sami Kang. Ngan mun nyanyi abdi sok ditentang teh. Ganeng. Ringhangnya. Ringrang aing geus asa ngadenge naon itu. Tapi ngadukung semuanya, keluarga ngadukung semua. Keluarga ngedukung. Istri juga ngedukung sekarang. Alhamdulillah lah. Keren, abi takjub. Mudah-mudahan segera dapat perhatian ya. Amin. Karena memang
biasanya seniman itu terbentur equipment. Ada musik mau komokan alat-alat mahal, Nuhun, Pak. gitar hiji 3 juta, 4 juta. Wah, kudu lila atuh ngadeukkeun nabung. Oh nyetokeun minyak tanah ya Abdi. Kang centir. Iya mah minyak tanah we nya modalna. Keren. Tapi memang bergerak di sisi luar kebiasaan kalau menurut Abdi gitunya indah kan. Saat orang lain masih berkutat di titik itu, kita sudah melingkar jauh. Iya. Luar biasa itu teh. Bakal jadi pertanyaan orang, bakal jadi omongan orang gitunya. Jadi cenah nu kieu tah. Eta Kang, kepuasan eta teh. Kepuasan. Apalagi Abdi di musik setiap hari bergerak dinamisnya musik mah tidak statis gitu. Aya nambah ieu. Apalagi kalau sudah ieu mah zamanna ieu kita teh Iya. mengorbankan sesuatu yang kita pertahankan untuk dapat pengakuan gitu nya. Iya. Mudah-mudahan akan mah tetap konsisten di ini. Gila. Karena kalau menurut Abdi sepengetahuan Abdi belum pernah gitunya. Tapi duka misalkan di daerah luar akan pernah kontrol tuh di daerah luar aya lukisan serupa gitu. Abdi searching di Google, kur Abdi unggul nongol Pak. Tah, pat cek Abdi ge ieu. Kadang-kadang. Nah, berkaitan dengan itu yang biasanya dilupakan oleh seniman kita itu adalah hak paten. Jadi nyieun teh nyieun we. Bahkan urang mah balager teuing kan. Apa nyieunkeun lah duduluran cenah. Harga temen. Heeh. Nyieun deui lah duduluran ku batur dijual lebih mahal atuh. Nah, eta Iya. karena apa? Karena tidak ada. Nah, Abdi melihat Akang sudah mulai bergerak rapi gitu nya. Ting mangsa aya tauna, aya penciptana. Itu pertahankan Kang. Karena kapanpun karya kita bisa diduplikat orang. Apalagi dengan sekarang canggihnya. Canggih. Atuh. Klak di scan beres. Scan, beres. Namian we ngobi teh. Jual ka batur. Kang, harapan ke depan nih. Kumaha ieu harapan ke depan? Akang. Di dunia perlukisan jelaga ieu. Harapan ke depan. Harapan ke depan. Gantungkeun sejauh mungkin Kang supaya jadi doa baik, doa Amin. positif. Pertama ingin lebih dikenal masyarakat Pak. Itu terus ada perhatian dari pemerintah setempat. Setempat dulu lah belum Ya. nasional gitu. Ya, Ya mungkin ya sambil berjalan Pak. iya, benar. Berjalan waktu kita Iya. pengen ini gitu kan. Atau mungkin Abi berdoa ki ya. Ada orang yang sanggup ngamodalan. Yeuh, jeun sakolahan tentang lukisan jelaga. Pek, wah Abdi luar biasa eta. Jadikan kurikulum Pak. Coba toel tah dinas pendidikanna ayo gitu. Ya maksudnya gini Kang. Kalau saya pulang ke Subang, pasti di keluarga teh mana mochi. Tah eta teh kudu gitu. Lukisan jelaga ya Sukabumi. Iya. Lukisan jelaga ya Kang Inai. Mudah-mudahan tercapai Kang. Amin, Asal amin. konsisten. Amin. Ya. Ini memang butuh bantuan dari semua. Iya. Ya, termasuk dari- ini nih yang undang podcast. Dipromot nanti di status WA di apapun dorong. Ya. Oke teh. Oke, awas dorong semua. Tuliskeun Kang Inai. Kiara non teh? Desa teh non? Desa Sesagaran, Kecamatan Kebun Pedas. Kebun Pedas kalah Kiara di laut. Kang Inai Kebun Pedas gitunya. Mudah-mudahan Kang, Abdi berdoa yang terbaik untuk Amin, semua. amin. Mudah-mudahan urang oge kapayun bisa ngobrol deui nya. Mohon amin. Jeung mudah-mudahan aya lukisan Abdi gitu. Bisa diatur lah. Jadi tetap bahwa hidup itu adalah kertas kosong yang harus diberikan warna dan tulisan. Maka inilah tulisan dan warna kehidupan yang kita curahkan dalam Cilpa Kastra. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.